dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemalgani. 105,8 Light FM Jakarta. Selamat malam Light Audience. Apa kabar semuanya? Kembali kita bersama di PR Corner, hadir setiap Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Dan ini adalah program yang rutin setiap hari Senin malam. Kita ketemu dengan dengan host yang sangat luar biasa. Selalu saya akan bilang ini ya, selalu cantik, selalu menawan dan fresh. Ibu gitu ya? Prita Kemalgani. Selamat malam Bu Prita. Selamat malam Light Audience, selamat malam Mas Ariel. Ini perlu dikenalkan juga nih, beliau ini adalah pakarnya PR gitu ya. Boleh ya sekali saya promokan seperti itu di depan duluan. Founder dari London School of Public Relations Jakarta. Nah sekarang ini bicara salah satunya adalah bagian service nih Bu ya. Iya, Community Relation Through Service Organization. Nah, apa itu judulnya susah banget kan Mas Ariel ya? Saya mau baca ini agak takut salah, jadi Ibu aja yang baca. Iya. Gitu, dan tamu kita adalah? Tamu kita malam hari ini adalah seorang CEO. Wah, ini nggak boleh ke Sleo. Yang telah lama berkecimpung dalam Rotary Club. Ya, Rotary Club adalah sebuah organisasi di mana orang-orang dari seluruh dunia dalam satu tujuan, yaitu ingin berbagi dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Wah, asik banget. Beliau adalah Bapak Mustain Zazali. Selamat malam Pak Mustain. Selamat malam, selamat bertemu, selamat berkenalan. Wah lengkap itu loh. Mantap. Berkenalan loh itu. Itu yang penting kan. Itu paling penting itu, luar Salam biasa. kenal, ya. Ya, dan beliau ini adalah owner PT Citra Panji Manunggal, bergerak di bidang konstruksi, kemudian owner PT Opsico, bergerak di bidang konstruksi dan oil and energy. Betul ya Pak? Betul sekali. Banyak banget. Saya tukang nih. las Mas, saya membangun pipa. Oh gitu. Pipa terpanjang di Indonesia 500 kilo yang bangun saya. Waduh. Capek juga. Untung saya kenal nih sama Pak Mustain. Ibu membangun di mana Bu? Depan London School aja. Di depan London School aja. Baik, Light Anda boleh bergabung bersama kami di acara ini di 081-880-1058 atau juga melalui Twitter @LITFM1058 dan langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Mustain malam ini. Iya. Selamat malam ya Pak Mustain. Selamat malam. Gini Pak Mustain, saya tuh di Rotary Club nggak ada orang yang nggak tahu Pak Mustain. Ya, semua orang tahu. Bisa nggak sih Pak Mustain ceritain sedikit mengenai Rotary Club tuh apa sih? Ini organisasi kan secara internasional, ya. Terus udah berapa lama? Terus kenapa Pak Mustain ingin menjadi bahagian dari Rotary? Rotary itu adalah sebuah organisasi terdiri dari macam-macam manusia dari segala macam latar belakang, profesi, dengan beberapa keinginan yang sama, yaitu membangun silaturahmi atau friendship atau fellowship, sambil juga berbagi dengan sesamanya atau service, amal, pelayanan. Jadi kita ingin kumpul, kongko-kongko, seneng-seneng, tapi pada saat yang sama selalu mencari peluang untuk berbagi, beramal, dan membantu sesamanya. To find the opportunity for service, itu kata kunci daripada Rotary. Kalau kita bicara CEO tadi, yang saya kagumi di Indonesia itu, salah satu godfather Rotary di Indonesia adalah Pak Sudarpo Sastrosoetomo. Dan beliaulah yang terus terang mengajak saya masuk ke dalam Rotary. Tapi Pak itu jadi di Rotary itu businessman atau CEO semua atau siapa tuh Pak? Ada businessman, ada dosen, ada dokter, ada wartawan, ada pastor, ada imam dan sebagainya. Justru perbedaan profesi atau yang kita namakan klasifikasi adalah kekayaan daripada Rotary. Kita bisa mengakses segala porsi daripada masyarakat untuk potensi-potensi mereka kita galakkan untuk pada akhirnya menjadi kegiatan sosial. Ini menarik karena tadi disebutkan profesinya udah macam-macam gitu. Tidak ada batasan, betul ya Pak? Tidak ada batasan sama sekali. Karena tadi kongko tapi kemudian beramal, kemudian membantu mereka yang berkekurangan, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Menyenangkan Bu. Iya. Pak Mustain sendiri sudah dari kapan nih gabung di Rotary Club? Saya gabung Rotary Club tahun 87-88. Pada saat itu sedang digalakkan program Polio Plus. Jadi
Rotary pada saat itu membuat semacam janji atau nazar ingin membinasakan virus polio dari dunia pada tahun 2005. Saat itu janjinya begitu. Jadi pada saat itu ada seorang presiden Rotary Internasional, seorang Filipin, dia mengadakan kegiatan vaksin polio di Filipina dan berhasil. Setelah itu dia janji, kenapa kita tidak besarkan skala ini, skala seluruh Filipina bahkan seluruh dunia. Jadi itu menjadi salah satu program unggulan Rotary saat itu, dan kegigihan itu setelah sekian tahun diakui oleh WHO, diakui oleh UNICEF menjadi program dunia. Jadi mereka membentuk suatu aliansi dengan Rotary, UNICEF, WHO, Atlanta Center of Disease Management, Rotary, dan sekarang yang baru bergabung adalah Bill Gates dari Microsoft. Oke. Nah ini jadi programnya nih contagious ya, jadi menular kan, kayak semuanya ingin gitu kan berbuat. Nah kalau yang program polio ini saya baca tuh End Polio Now itu ya Pak Mustain. Nah udah berapa banyak sih yang dibantu oleh Rotary negara-negara untuk membasmi virus polio ini? Mungkin waktu saya gabung dengan Rotary ada 100 sekian negara yang masih terjangkit polio. Dengan tekad daripada Rotary, sebetulnya WHO, UNICEF itu ada program pencegahan polio. Tapi dia juga mencegah penyakit-penyakit lain. Adalah Rotary yang mempunyai satu fokus, satu penyakit. Dan itu yang membuat mereka mendapatkan impetus atau daya juang yang agak lebih. Sehingga saat ini atau berapa bulan lalu masih ada 3 negara yang masih ada polio. Tadinya 130 sekian. Sekarang tinggal 3 negara, Nigeria, Afghanistan, dan Pakistan. Bahkan beberapa bulan lalu Nigeria sudah dikatakan bebas polio. Tinggal 2 negara, Pakistan dan Afghanistan. Itu pun karena di sana masih banyak konflik-konflik perang di lapangan. Tapi kami menyadari bahwa ini harus diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan akan bangkit kembali. Dan kita kalau orang lari sudah tinggal kurang 20 meter lagi daripada 100 meter balapan kita itu. Ya, yang menarik adalah begini, dari sekian banyak kegiatan, artinya tadi disebutkan adalah end of polio gitu di seluruh pelosok bumi ini gitu ya, sudah tinggal 2. Ini digerakkan oleh berapa banyak sih? Jadi kita bicara tentang anggota nih, anggota Rotary Indonesia berapa di seluruh dunia? Iya, makanya anggota seluruh dunia 1,2 juta. 1,2 juta. Dana, kebetulan saya baru pikir dana yang terkumpul oleh Rotary itu udah 1,2 miliar dolar. Jadi nggak pakai duit WHO, nggak pakai uang UNICEF, betul. Jadi uangnya Rotary pun Rotarian. sudah 1,2 miliar. Bill Gates, karena ayahnya dekat sama Rotary, ayahnya bilang, kamu bantu Rotary. Bill Gates komit, setiap dolar yang kita kumpulkan sekarang, beliau akan match $2. Jadi kalau kita bisa kumpulkan 100 juta dolar, dia akan datang dengan 2 juta dolar, jadi 300 juta dolar. Itu kira-kira angka-angkanya untuk kita menyelesaikan tugas mulia kita ini. Kalau di Indonesia ada berapa anggotanya, Pak? Kita kurang lebih hampir 3.000. 3.000. Oke, dengan berbagai status sosial tadi ya disebutkan tadi ya, sehingga menarik ya ketika ada dokter yang juga terlibat memahami juga dan memberi penularan dengan cara gini loh polio dan betul sebagainya. Sekali. Susah nggak sih sebetulnya? Artinya kan ada dosen juga yang nggak ngerti polio, katakan gitu ya. Banyak dari kita masih awam gitu, meskipun kita sudah tahu bahwa polio ini ya kalau dari zaman dulu ada OX dan sebagainya, misalnya istilah seperti itu, atau seperti yang kayak gimana sih melakukan sosialisasi juga ke dalam atau gimana? Sebetulnya kita Rotarians, kalau saya pikir-pikir kita semua amatir. Kita bicara thalassemia, kita bicara autisme, semua ada programnya. Kita bicara polio, kita bicara pengentasan kemiskinan, microcredit, micro entrepreneurship, itu program banyak dilakukan. Ada beberapa yang ahli, mereka yang jadi ujung tombak, kami mendukung logistik, keuangan, programming, PR dan sebagainya. Itu keindahan tadi saya katakan. Klub itu terdiri dari macam-macam manusia
klasifikasi keahlian, akses beda-beda. Jadi penyatuan segala macam sumber daya, resource, kemampuan itu yang membuat kita itu seringkali mencapai hal-hal yang Rotarians itu adalah orang-orang biasa seperti saya ini. Tapi seringkali melalui program-program yang ada di Rotary, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ordinary people doing extraordinary things. Pak Mustain, kan kalau community relation, terus tadi sifatnya kongko-kongko, terus kan nggak ada bukan badan hukum apa tuh ya, nggak ada obligation kan, boleh ikut, boleh enggak, hari ini datang, besok enggak, besok. Nah, jadi kendalanya apa sih? Misalnya kita udah punya satu project, udah kita sama-sama canangkan, terus temennya nggak datang, terus temennya bubar gitu. Ada nggak kendala-kendala seperti itu? Di Indonesia saya lihat banyak sekali kendalanya. Di Jakarta apalagi, ada salah satu aspek yang sering menjadi disalahkan yaitu traffic. Wah, nggak bisa nih, saya ada masalah di Bekasi, nggak nyampe deh ke tempat rapat gitu ya. Jadi itu sering terjadi. Lain dengan kalau di daerah-daerah, di Jogja, di Malang, itu komitmennya lebih tinggi. Itu komitmennya lebih tinggi, sangat kelihatan ketulusannya lebih tinggi, komitmennya lebih tinggi, daya cakupnya lebih tinggi, intensitas rapat dan ke lapangan juga lebih tinggi. Di Jakarta memang kota-kota besar itu jadi kendala. Gitu ya. Nah, terus ada nggak sih cara yang dilakukan agar program di organisasi klub di Rotary ini contoh kasusnya apa? Jadi misalnya ada yang sudah ditolong Rotary, akhirnya berhasil dan terus jadi membuat semua para Rotarian juga lebih ingin berbuat lagi untuk program. Saya selama di Rotary dan jadi pimpinan Rotary, karena jadi pimpinan kita harus muter kemana-mana kan. Jadi saya melihat berbagai macam proyek yang dilakukan teman-teman. Paling terkesan tuh di daerah Malang, daerah Jogja, itu pemberdayaan ekonomi. Jadi banyak pemberdayaan ibu-ibu, kelompok-kelompok ibu-ibu yang diberi kemampuan ngupite buras atau membuat produk makanan untuk dijual dan diberi pinjaman. Itu mereka memperbaiki ekonomi mereka dan umumnya malah bisa mengembalikan dananya itu. Jadi waktu di lapangan tuh saya lihat ekonomi demikian yang mungkin sama dengan prinsip daripada Grameen Bank, itu empowering through microcredit, itu sangat menyenangkan karena tidak one way saja, uangnya itu kembali. Saya selalu mengatakan orang-orang kampung itu kalau if they borrow money, they do it the old fashioned way. They pay it back. Nggak kayak konglomerat kita ngemplang aja kan. Kalau orang-orang kecil itu lebih tulus, lebih bener. Nah itu yang saya bilang bantuan yang produktif. Bantuan juga pendidikan. Bantuan meningkatkan keterampilan. Itu yang sangat bagus.